Selamat datang kembali. Pada part kali ini kita akan belajar bagaimana cara mendownload virtual machine dan instalasi virtual machine pada komputer kita. Virtual machine ini sangat berguna sekali jika kita ingin menjalankan multi operating system dalam suatu physical computer. Misalnya kita ingin menjalankan Windows, OS X, Linux secara bersamaan, kita dapat gunakan virtual machine. Kita tidak bisa install langsung virtual machine ke perangkat kita. Dia harus melalui sebuah software yang disebut virtualization software, yaitu software yang dapat menghubungkan virtual machine kita ke hardware perangkat kita seperti hard disk, RAM, dan lain-lain. Untuk itu, kita dapat gunakan software yang bernama VirtualBox. Namun ada banyak software sejenis VirtualBox, tapi kali ini kita akan menggunakan VirtualBox. Dan jika ada yang bertanya, kenapa harus menggunakan virtual machine dan VirtualBox? Kenapa tidak diganti saja seluruh operating system yang kita gunakan saat ini dengan Linux? Alasannya yaitu dari segi keamanan. Ketika kita berkecimpung dengan kegiatan hacking, dengan malware dan sebagainya, kita tidak tahu, misalnya sistem kita terinfek malware dan merusak seluruh sistem kita. Jika kita menggunakan virtual machine, maka hal ini tidaklah masalah yang besar atau fatal, karena hanya dengan beberapa kali klik kita dapat menginstal atau menghapus virtual machine kita, dan malware yang menginfek virtual machine kita tidak akan menyebar kemana-mana. Jadi tidak akan berpengaruh pada physical machine kita, sehingga sangat aman. Dan jika ada yang bertanya, mengapa kita menggunakan Kali Linux dan mengapa tidak menggunakan Windows saja? Ada beberapa keunggulan ketika kita menggunakan Kali Linux, diantaranya Kali Linux ini free dan kita dapat menggunakannya tanpa harus membayar. Dan yang kedua, Kali Linux ini memang didesain untuk kegiatan hacking, jadi sudah dilengkapi dengan tools hacking atau penetration testing. Mungkin ada lebih dari 300 tools yang dapat kita gunakan di Kali Linux untuk ethical hacking, jadi sangat membantu sekali. Keuntungan ketiga dari penggunaan Kali Linux ini adalah sifatnya yang open source. Kita bisa mengakses atau mengedit source-nya. Mungkin pada konteks-konteks tertentu, ketika kita melakukan hacking, kita harus merubah source untuk menyesuaikan hacking kita. Berbeda kalau kita menggunakan operating system lain seperti Windows, kita tidak dapat merubah source-nya karena tidak open source. Oke, itu dia keunggulan dari Kali Linux. Baik, untuk cara download VirtualBox-nya, kita buka saja di Google Chrome atau Mozilla, kemudian ketikkan saja pada pencarian download VirtualBox. Kalian klik pada link yang paling atas, virtualbox.org. Kemudian kita akan masuk pada halaman web download VirtualBox, dan kita akan tahu VirtualBox versi terbaru yaitu 6.1.36. Untuk mendownloadnya, kalian dapat memilih sesuai dengan sistem operasi yang kalian gunakan saat ini. Karena saya menggunakan Windows, maka saya akan klik yang Windows. Kemudian kalian start download. Untuk size sekitar 100 MB. Karena saya sudah mendownload, jadi saya tidak akan mendownloadnya lagi dan akan cancelnya. Kalau kalian belum ada VirtualBox, maka tunggu proses download hingga selesai. Lanjut, kita akan download Kali Linux. Caranya, ketikkan saja pada pencarian Kali Linux, kemudian pilih link paling atas kali.org, lalu klik. Selanjutnya, klik icon download. Akan muncul beberapa opsi download. Kita pilih yang bare metal. Kemudian kita dapat menentukan kebutuhan file yang di-download agar sesuai dengan sistem operasi komputer yang kita gunakan masing-masing. Karena saya menggunakan Windows 64 bit, maka saya download yang 64 bit. Untuk mendownloadnya, kita bisa menekan torrent atau tanda panah unduh. Pada percobaan kali ini, saya akan menekan tanda panah ke bawah ini untuk mendownload Kali Linux, dan kita dapat melihat size Kali Linux sekitar 2,90 GB. Cukup besar, namun jika sinyal internet kalian cepat, maka proses downloadnya cepat juga. Setelah selesai dengan proses download file-file yang dibutuhkan,
Kalian buka di mana tempat kalian mendownload file atau menyimpan file tadi. Kita cari file VirtualBox yang sudah disimpan. Kemudian klik 2 kali untuk instalasi. Klik next. Klik next saja terus. Kemudian jika ada notifikasi seperti di layar itu, artinya jika ada proses download file tersebut akan dihentikan. Jika kalian mengklik yes untuk lanjut proses installation, oleh karena itu, lebih baik selesaikan dulu proses download pada laptop atau komputer kalian. Kemudian klik install, tunggu proses instalasi hingga selesai, lalu klik finish. Kita lanjut instalasi virtual machine. Kalian buka VirtualBox untuk proses instalasi virtual machine kalian. Klik tombol biru yang bernama baru atau new. Untuk nama bebas saja, sesuka hati kalian. Karena disk C saya penuh, maka saya akan merubah folder mesin kode. Caranya, klik panah kecil di bawah yang berada pada pojok kanan bawah. Kemudian, klik lainnya atau other. Pilih data D, kemudian buat new folder. Setelah itu, select folder. Untuk tipenya, kita pilih yang Linux, sedangkan versi kita pilih yang Debian, sesuai dengan file Linux yang kita download. Karena saya mendownload file yang 64 bit, maka saya pilih Debian yang 64 bit. Lalu pilih lanjut. Pada tampilan ini, seperti yang saya jelaskan, VirtualBox ini berfungsi untuk menghubungkan virtual machine kita ke hardware komputer kita. Di sini disarankan kita memasukkan size RAM sebesar 1 GB ke virtual machine kita, tetapi kurang juga tidak masalah. Namun, kalau ukuran RAM kalian besar, misalnya 4 GB, maka kalian bisa alokasikan 2 GB untuk virtual machine kalian. Jika sudah, klik buat atau create. Selanjutnya, klik saja create atau buat secara default tanpa merubah apapun. Untuk ukuran memori bisa menyesuaikan sesuai dengan komputer kalian masing-masing. Kemudian klik buat atau create lagi. Maka di VirtualBox akan muncul gambar Kali Linux yang telah kita buat atau konfigurasi tadi. Kemudian klik run atau mulai, lanjut masukkan file Kali Linux yang sudah kita download sebelumnya. Dengan cara klik icon berkas berwarna kuning. Lalu kalian cari di mana kalian meletakkan atau menyimpan file Kali Linux yang sudah di-download. Kemudian klik choose atau pilih. Setelah itu klik run atau mulai. Tekan enter pada pilihan graphical install, pilih bahasa Inggris, lalu pilih other untuk menyesuaikan region kalian masing-masing. Tekan continue. Jika ada loading seperti ini, kalian tunggu saja hingga selesai. Untuk name server address bisa kalian kosongkan saja. Klik continue untuk lanjut. Hostname biarkan default saja. Domain name bisa dikosongkan. Untuk full name for the new user bisa kalian isi random atau sesuka hati kalian. Password juga bebas. Configure the clock menyesuaikan tempat kalian masing-masing. Pada install group bootloader, pilih yes, lalu continue. Untuk device for bootloaders installation, pilih yang /dev, /sda, /ata, vbox harddisk. Kemudian continue. Untuk seterusnya, klik saja continue secara default tanpa merubah apapun.